Dia mau pukul saya hantam darahnya. Ini bertuju masuk ke rumahnya ambil badi. Nah, kalau saya sudah minum. Muhammad Sadil berusia 50 tahun tersangka kasus penikaman di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan akhirnya buka suara. Ia membeberkan awal mula pertikaian yang menewaskan 2 orang sekaligus, mertua dan menantunya sendiri Amir Tuju dan Rahim. Peristiwa itu terjadi di lingkungan Pekang Labu, Kelurahan Tete Batu, Kecamatan Palangga, Minggu malam 2 November 2025. Menurut pengakuan Sadil, insiden bermula dari teguran soal musik keras yang diputar oleh korban. Namun tegurannya justru dibalas dengan nada tinggi. Sadil mengaku Rahim kemudian mendekatinya dan mencoba memukul. Merasa terancam, ia pun mengambil sangkur yang disimpan di bawah sadel motor. Tak lama Amir Tuju keluar rumah membawa badik, sementara seorang temannya turut membawa parang. Keduanya mengejar Sadil yang sudah dalam kondisi panik. Sadil mengaku kembali melempar pasir ke arah pria yang membawa parang, lalu mengayunkan sangkurnya lagi. Usai kejadian, Sadil melarikan diri melalui area persawahan. Ia mencari bantuan untuk menyerahkan diri. Sadil menyebut dirinya dan korban masih memiliki hubungan keluarga. Ia juga mengaku tak pernah punya masalah pribadi sebelumnya, selain soal musik keras yang kerap dikeluhkan warga. Sadil pun mengakui sebelum kejadian ia sempat menenggak minuman keras, namun ia mengklaim masih dalam keadaan sadar saat menegur korban. Sementara itu, usai menyerahkan diri, Sadil mengatakan keluarganya tidak mengetahui keberadaannya. Dari informasi kepolisian, keluarganya kini telah mengungsi untuk menghindari amukan warga. Kini kasus berdarah di Palangga ini masih dalam proses penanganan Polres Goa. Sementara pelaku Muhammad Sadil mendekam di sel tahanan menanti proses hukum atas perbuatannya. Dari awalnya tadi ke Malang, saya tegur saya punya om almarhum Amir Tuju dan yang terlalu besar, tepta karena ada orang sakit di belakang rumah, mertuanya saya punya ipar, langsung menjawab, ngapa ya? Ini laro, kenapa ya? Siapa yang marah? Nah, terus menjawab ini Rahim balik, menantunya Amir Tuju almarhum. Ini rewa, ngapa ya? Nah, langsung dia lari sama saya, langsung dia memukul saya, mendekat saya ambil sangkurku di bawah sadel motor saya, sampai dia mau pukul langsung saya hantam darahnya. Nah, langsung tak kapar, saya lari, ini Amir Tuju masuk ke rumahnya ambil badi. Ada lagi temannya satu bawa parang, nah, dia buru saya, baru dia kasih pasir muka saya. Nah, jadi saya tidak melihat, pasti saya siram juga yang bawa parang mundur. Nah, terus saya memilihkan tidak melihat, Mak, tidak tahu apanya kena. Nah, itu aja. Setelah menikah, Bapak lihat bahwa keduanya sudah meninggal atau bagaimana? Itu yang anunya saya tidak lihat, bilang meninggal saya tidak lihat nih. Langsung saya lari dari lewat di belakang rumah, langsung lewat di sawah, langsung masuk ke Restika. Nah, saya minta bantuan, kebetulan Pak Ambo yang bonci saya untuk menyerahkan diri.
di Polres. Pak Ambo itu siapa? Yang mantan polisi, pensiunan polisi. Pensiunan polisi. Saya minta bantuan sama dia, sama bapak, dan tolong kita boncengkan menghadap di Polres untuk menyerahkan diri karena berkelahi ya. Nah, kena mati atau tidak itu dua yang luka. Pak, katanya memang sering ditegur karena sering putar musik besar atau seperti apa ini orang? Kalau masih macam itu biasanya Pak Bimas yang tegur. Saya cuma menelpon saja. Pak Bimas yang datang tegur. Selama itu saya tidak pernah saya menegur. Tadi malam saya pas lewat itu saya tegur kangi, saya punya ini yang bertuju bilang jangan terlalu besar suaranya teptak karena ada orang sakit di belakang rumah tak mertuanya ipar saya, itu aja jawabannya yang bertuju sama saya. Ngapa deh? Nelaro. Nah, begitu. Dia tidak terima ditegur. Dia tidak terima ditegur. Begitu. Terus ini Amir 7 dan yang satunya ini ada hubungan keluarga atau gimana? Kalau istrinya Amir 7 dengan mertua perempuanku saudara. Jadi bapak saya dengan istrinya Amir 7 sibuk satu kali. Berarti ada hubungan keluarga? Ada hubungan keluarga. Kita biasanya panggil almarhum ini apa? Om? Atau? Saya panggil Om. Panggil Om. Memang tidak ada masalah sebelumnya? Tidak ada masalah. Hanya persoalan itu ya? Cuma itu tuh teguran saya sama dia. Tapi waktu kita tegur ini dalam kondisi dia pesta miras sambil mutar musik atau bagaimana? Sementara dia putar musik. Putar musik. Atau ya, ada aktivitas? Saya tidak tahu bilang sudah habis minum teler apa saya tidak tahu. Gitu. Karena saya coba singgah untuk menegur saja itu tadi saya bilang. Kalau Bapak sendiri sempat sudah minum atau bagaimana? Kalau saya sudah minum. Sudah minum. Tapi waktu menegur dalam keadaan emosi atau? Tidak, saya cuma menegur saja untuk bilang kecil suara musik tak karena ada orang sakit di dalam rumah. Hanya persoalan begitu. Persoalan begitu. Terus keluarga sendiri sekarang di mana? Keluarga saya tidak tahu. Keluarga saya tidak tahu dan di mana. Kenapa bisa itu, Pak? Kurang tahu juga, yang pasti ditinggal 2 orang, mertua sama anak. Ya, sekitar jam berapa itu kejadian? Baru-baru. Terus ini korban dibawa kemana? Ke rumah sakit. Rumah sakit. Pelakunya orang mana itu? Apa ada hubungan keluarga sih? Tetangga juga. Tindak pidana pembunuhan. TKP-nya yaitu di dusun Tete Batu, Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa. Ada 2 korban MD, di mana satu pelaku inisial S juga telah menyerahkan diri di Polres Goa dan saat ini kami melakukan pemeriksaan secara intensif terhadap yang bersangkutan. Untuk motifnya sendiri, Pak? Untuk motif sementara kami dalami, yang bersangkutan juga sementara kami periksa di Polres Goa. Apakah ada unsur dendam atau bagaimana Pak sebelum terjadinya peristiwa ini? Informasi awal seperti begitu, namun kami tetap mendalami motif daripada pelaku melakukan hal tersebut. Tahan dulu. Tasnya ketinggalan marhum ini. Tahan dulu. Tasnya ketinggalan marhum ini. Sabar.
aparat. Ada anggota di dalam. Polisi dalam. Ada anggota, Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.